Halo anak-anak, apa kabar semua? Jumpa lagi bersama Bapak dalam pembelajaran PJOK, Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Sebelum kita mulai pada pembelajaran kita kali ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita sudah sering melihat ya, dan anak-anak juga pasti sudah pernah melihat yang namanya olahraga tolak peluru. Tolak peluru adalah salah satu cabang olahraga melempar dalam atletik, di mana sang atletik melemparkan sebuah bola besi sejauh mungkin dari titik lempar menuju titik pendaratan dengan menggunakan teknik tertentu dan juga aturan main yang telah ditetapkan. Olahraga tolak peluru bisa dilakukan di lapangan indoor ataupun outdoor. Tolak peluru atau dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan the shoot pop telah dikenal sejak 2000 tahun yang lalu, yaitu sejak masa kerajaan Yunani kuno. Tetapi dengan tata cara dan peraturan yang berbeda. Menurut Homer, pada zaman dahulu tolak peluru dikenal dengan nama lempar beban atau weight throwing. Catatan sejarah tentang olahraga tolak peluru yang berhasil ditemukan adalah diadakannya kompetisi di Skotlandia pada abad pertama. Kemudian pada abad ke-16 Raja Henry VII dari Inggris menyelenggarakan pertandingan yang sama, yaitu lempar palu dan lempar beban. Pertandingan pertama yang menggunakan alat seperti tolak peluru pada masa kini adalah kompetensi yang diadakan pada era pertengahan. Pertandingan tersebut diselenggarakan oleh kalangan militer dan diikuti para prajurit perang. Mereka berlomba melempar bola besi sejauh-jauhnya. Pertandingan tolak peluru yang berhasil didokumentasikan pertama kali adalah kompetensi yang diadakan pada tahun 1866 di Skotlandia. Namun, kejuaraan yang diadakan pada tahun 1866 itu masih bersifat amatir dan menjadi salah satu dari The British Amateur Championship. Sejak saat itu, tolak peluru makin digemari di negara-negara di daratan Eropa. 30 tahun kemudian, barulah tolak peluru diperlombakan secara resmi di Olimpiade Athena, Yunani. Dalam sebuah pertandingan tolak peluru, diperlukan beberapa peralatan yang wajib disediakan penyelenggara, yaitu yang pertama, alat pengukur, bendera, peluit, dan yang pasti bola peluru. Untuk peluru yang digunakan terdapat beberapa ketentuan. Ketentuan sebagai berikut. Yang pertama adalah peluru dapat dibuat dari besi, pasir, logam solid, stainless steel, material sintetis, atau polivinil. Ukuran peluru disesuaikan dengan jenis lapangan yang digunakan. Untuk pertandingan yang diadakan di lapangan indoor, ukuran peluru yang digunakan sedikit lebih besar dari pertandingan. Ketentuan untuk berat peluru adalah sebagai berikut. Untuk senior putra, beratnya adalah 7,257 kg. Untuk senior putri 4 kg. Untuk junior putra 5 kg. Untuk junior putri 3 kg. Berikut kita masuk ke gaya tolak peluru. Dalam olahraga tolak peluru ada 3 gaya yang pernah digunakan dalam pertandingan. Yang pertama, gaya klasik, kemudian gaya glide atau meluncur, dan gaya spin atau berputar. Gaya samping atau klasik merupakan gaya tolak peluru yang paling tua dan diketahui penemuannya dan
tidak diketahui penemuannya. Pada gaya ini, atlet menggunakan awalan menyamping, yaitu tubuh menghadap ke samping dalam posisi siap sebelum melakukan tolakan. Kemudian gaya meluncur atau gaya glide merupakan gaya tolak peluru yang pertama kali diperkenalkan. Gaya ini sering disebut juga teknik O'Brien. Pada gaya ini, atlet akan melakukan gerakan setengah putaran terlebih dahulu sebelum melontarkan peluru. Pada persiapan awal, atlet menghadap ke arah belakang, kemudian mendorong tubuhnya ke arah belakang, lalu segera menghadap ke depan dan melontarkan peluru. Gaya berputar diperkenalkan pertama kali pada tahun 1972 oleh Alexander Baryshnikov, seorang atlet tolak peluru asal Rusia. Pada tahun tersebut, ia berhasil memecahkan rekor baru untuk nomor putra dengan jarak 22 meter. Ciri khas gaya spin adalah pelempar melakukan gerakan memutar sebesar 360 derajat. Nah, jadi melakukan putaran full sebelum melakukan lemparan. Dengan cara ini diharapkan atlet memiliki momentum untuk melakukan lemparan sejauh mungkin. Baik, kita masuk yang pertama adalah pembelajaran gerak dasar memegang peluru. Pertama yaitu peluru dipegang dengan jari-jari tangan dan terletak pada telapak tangan bagian atas. Peluru diletakkan pada telapak tangan bagian atas atau pada ujung telapak tangan yang dekat dengan jari-jari tangan. Jari-jari tangan diregangkan atau dibuka, jari manis, jari tengah, jari telunjuk dipergunakan untuk menahan dan memegang peluru bagian belakang. Jari kelingking dan ibu jari dipergunakan untuk memegang atau menahan peluru bagian samping, yaitu agar peluru tidak tergelincir ke dalam atau keluar. Setelah peluru tersebut dapat dipegang dengan baik, kemudian diletakkan pada bahu dan menempel atau melekat di dekat leher. Siku diangkat ke samping sedikit, agak serong ke depan. Pada waktu memegang dan meletakkan peluru pada bahu, usahakan agar keadaan seluruh badan dan tangan jangan sampai kaku, tetapi harus dalam keadaan lemas atau rileks ya. Baik, berikutnya adalah gerak dasar menolakkan peluru. Pertama, setelah peluru yang ditolakkan atau didorong tersebut lepas dari tangan, secepatnya kaki yang dipergunakan untuk menolak itu diturunkan atau mendarat. Kaki kanan kira-kira menempati tempat bekas kaki kiri atau kaki depan dengan lutut agak sedikit dibengkokkan. Kaki kiri atau kaki depan diangkat ke belakang lurus dan lemas untuk membantu menjaga keseimbangan. Badan dicondong ke depan, dagu diangkat, badan agak miring ke samping. Badan agak miring ke samping kiri ya. Pandangan ke arah jatuhnya peluru. Tangan kanan dengan siku agak dibengkokkan berada di depan, sedikit agak ke bawah. Badan, tangan atau lengan kiri lemas lurus ke belakang untuk membantu menjaga keseimbangan. Baik, selanjutnya adalah gerak dasar sikap badan saat akan menolakkan peluru. Yang pertama, berdiri tegak menyamping ke arah tolakan. Kedua kaki dibuka agak lebar ya. Kemudian kaki kiri lurus ke depan.
kaki kanan dengan lutut dibengkokkan ke depan, sedikit agak serong ke samping kanan. Berat badan berada pada kaki kanan, badan agak condong ke samping kanan. Tangan kanan memegang peluru pada bahu atau pundak. Tangan kiri dengan siku dibengkokkan berada di depan, sedikit agak serong ke atas, tapi lemas. Dan tangan kiri berfungsi untuk membantu dan menjaga keseimbangan pandangan tertuju ke arah tolakan. Baik anak-anak, itulah tadi penjelasan dari Bapak mengenai tolak peluru ya. Berikut ada beberapa evaluasi yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah ketika melakukan tolakan terkadang masih bingung antara menolakkan peluru dan masih sering digunakan dengan cara melempar. Jadi kebiasaan para anak-anak sekalian atau peserta didik pada saat melakukan aktivitas pembelajaran tolak peluru itu masih bingung bagaimana cara menolakkan peluru dan baik dan benar. Untuk perbaikan-perbaikan selanjutnya, diharapkan anak-anak sekalian menyimak terus video pembelajaran tentang bagaimana cara yang baik dan benar menolakkan peluru, sehingga pada waktu melakukan pembelajaran berikutnya anak-anak sekalian dapat melakukan tolakan dengan baik dan benar. Ingat anak-anak sekalian, dalam aktivitas tolak peluru itu menggunakan tolakan dan bukan menggunakan lemparan. Kalau kita menggunakan lemparan, otomatis jaraknya juga kadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oke, mungkin itu saja video kita kali ini, video pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, rajin berolahraga walaupun hanya 1 menit, tapi sangat bermanfaat untuk kesehatan anak-anak sekalian. Salam olahraga.